Sahabat baca bukuku, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di episode kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang menggetarkan hati dan menggugah kesadaran sejarah. Buku ini berjudul Banjir Darah, ditulis oleh Anab Afifi bersama Thawaf Zuharon. Judulnya mungkin terdengar keras, bahkan menakutkan. Banjir Darah. Namun di balik judul itu tersimpan kesaksian nyata tentang masa kelam sejarah bangsa kita, tentang penderitaan para kiai, para santri dan kaum muslimin di tangan kekerasan ideologi yang berusaha menggantikan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan di negeri ini. Kisah dalam buku ini bukan sekedar cerita lama, ini adalah peringatan serta agar kita tidak pernah melupakan apa yang pernah terjadi dan agar generasi sekarang tidak kehilangan pijakan moralnya. Bagian 1. Latar sejarah. Untuk memahami isi buku ini, kita perlu menengok kembali masa lalu Indonesia sekitar tahun 1948 hingga tahun 1965. Itulah masa ketika Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PKI tumbuh kuat dan berpengaruh di banyak lapisan masyarakat. Namun di balik janji kesetaraan dan keadilan yang mereka serukan, tersembunyi gerakan yang mencoba menghapus nilai agama dan moral dari kehidupan bangsa. Dalam buku Banjir Darah, penulis mengisahkan bagaimana atas nama perjuangan kelas, PKI menyerang siapapun yang dianggap musuh rakyat. Dan di banyak tempat, musuh itu adalah para ulama dan santri, yaitu orang-orang yang dianggap menghalangi ideologi mereka. Kata banjir darah bukan kiasan belaka. Di beberapa daerah, darah benar-benar tumpah. Ratusan hingga ribuan nyawa hilang, termasuk orang-orang yang hanya berjuang mempertahankan keimanan dan ketenangan hidup. Bagian 2. Kisah-kisah kekejaman. Buku ini disusun dari kesaksian langsung para korban dan saksi hidup. Setiap kisah adalah serpihan tragedi dan setiap nama menyimpan duka yang panjang. Mari kita dengarkan beberapa kisah yang menggambarkan betapa kelamnya masa itu. Kisah pertama, kisah di Tegal dan sekitarnya. Salah satu tokoh yang disebut dalam buku ini adalah Kutil, seorang algojo terkenal yang menjadi simbol kekejaman PKI di daerah Tegal. Dia memimpin pasukan yang melakukan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap kiai dan masyarakat yang dianggap anti-komunis. Kisahnya begitu mengerikan, hingga banyak keluarga tak berani mengubur korban, karena siapapun yang menolong bisa menjadi target berikutnya. Kisah kedua, kisah di Madiun tahun 1948. Buku ini juga menyoroti pemberontakan Madiun. Ketika PKI di bawah pimpinan Musso mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia, ribuan ulama dan santri menjadi korban. Pesantren-pesantren diserang, masjid dibakar, dan banyak tokoh agama dibunuh secara kejam, hanya karena menolak tunduk pada ideologi komunisme. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah tentang seorang kiai tua di Magetan. Ketika rumah dan pesantrennya diserbu, ia tidak lari. Ia duduk bersila di halaman terus berzikir, hingga akhirnya nyawanya direnggut oleh pasukan yang datang. Santri-santrinya menyebut bahwa dalam detik-detik terakhir, wajah sang kiai tetap tenang, seolah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan damai. Kisah ketiga, kisah di Ngawi dan Ponorogo. Dalam buku ini juga diceritakan tragedi Loji Rejosari Ngawi, sebuah tempat yang oleh warga disebut banjir darah karena begitu banyaknya korban. Tanah di sana dikatakan sampai memerah, dan kisah itu diwariskan turun-temurun sebagai tanda peringatan bagi generasi berikutnya. Di Ponorogo, bahkan beberapa keluarga kiai diculik tengah malam, diseret ke hutan dan tidak pernah kembali. Sebagian ditemukan di lubang-lubang besar dan sebagian lagi hilang tanpa jejak. Bagian 3. Keberanian dan keteguhan iman. Meski kisahnya kelam, buku ini juga menyoroti keteguhan luar biasa dari para ulama dan santri.
Mereka tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan doa dan keteguhan hati. Ya, sungguh mulia hati para ulama-ulama ini. Seorang saksi dalam buku ini menceritakan bahwa bahkan saat ditawan, para santri masih saling mengingatkan untuk membaca syahadat dan sholawat. Salah seorang kiai berkata, "Kita boleh kalah di dunia, tapi jangan sampai kalah di akhirat." Kata-kata itu menjadi simbol kekuatan batin yang membuat mereka bertahan dalam situasi tak manusiawi ini. Buku ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka bukan hanya mempertahankan fisik, tapi juga mempertahankan nilai, iman, akhlak, dan keyakinan akan kebenaran. Bagian 4. Pesan moral dan refleksi. Melalui kisah-kisah ini, Anaf Afifi ingin menyampaikan pesan penting bahwa ideologi yang meniadakan Tuhan dan nurani hanya akan membawa kehancuran. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah kelam seperti ini bisa berulang. Jika sebagai pembaca kita mungkin merasakan ngeri, sedih, bahkan marah, namun penulis menutup buku ini dengan nada yang penuh harapan bahwa sesungguhnya luka sejarah bisa menjadi guru yang berharga asalkan kita mau belajar darinya. Buku Banjir Darah ini tidak mengajarkan dendam, tapi kesadaran bahwa kebebasan beragama, rasa aman, dan keutuhan bangsa harus dijaga oleh setiap generasi. Sahabat baca bukuku, membaca Banjir Darah terasa seperti membuka kembali lembar luka yang nyaris tertutup debu waktu. Tentunya, namun kadang kita memang perlu menatap luka itu agar kita tak mengulanginya lagi. Kita belajar bahwa kekerasan tidak pernah menyelesaikan apapun, dan bahwa iman, kesabaran, serta keteguhan hati bisa bertahan bahkan di tengah gelombang darah dan ketakutan. Buku ini adalah suara dari masa lalu yang berbisik kepada kita hari ini. Suaranya seperti, jangan lupa, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan buku hari ini. Jika kamu merasa bacaan ini penting dan menyentuh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi bacaan penuh makna setiap minggunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hati, jaga iman, dan jaga kemanusiaan.